Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Dwi Putra dengan NIM 21B10019 Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Pak Greg. Sebelum menjawab pertanyaan Pak Greg, lebih baik kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian Amin. Saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah perangkat yang digunakan suatu negara untuk mengelola faktor ekonomi dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki melalui unit-unit dan lembaga-lembaga ekonomi, guna menghindari kekacauan di bidang ekonomi secara umum. Sistem ekonomi dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah aktivitas ekonomi pada sistem berhubungan erat dengan tradisi dan kebudayaan. Sistem ini jadi diterapkan di masyarakat pedesaan dengan hasil ekonomi berupa pertanian. Ekonomi tradisional produksi tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Kedua, setiap masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen. Kekurangan sistem ekonomi tradisional, kualitas dan kuantitas produksi sulit diprediksi sehingga akhirnya dilakukan standarisasi karena menggugah mengandalkan hasil alam. Kedua, efektivitas kerja rendah sebab tidak adanya struktur kerja yang jelas sehingga aktivitas yang dilakukan eh, tidak terkontrol dengan baik. Sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando yang terpusat sebagai besar selnya akan dikendalikan oleh pemerintah. Internet dalam proses produksi mulai dari peralatan hingga ke fasilitas. Eh, Sistem ekonomi komando adalah pemerintah mudah melakukan pengawasan dan pengendalian harga barang di pasar. Pemerintah dapat mengendalikan berbagai permasalahan ekonomi seperti tingginya pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan lain-lain sebagainya. Kekurangan sistem ekonomi komando yaitu individu tidak diakui karena posisi seseorang memiliki kreativitas. Ini tidak diperbolehkan. Pemerintah memonopoli perekonomian, kemudian pihak lain itu diberikan kesempatan untuk terlibat. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem di mana negara memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal diantaranya hak milik atas alat produksi di tangan para orang, harga barang ditentukan oleh pemerintah dan penawaran di pasar. Selain itu, besar miniatur persaingan bebas serta tidak ada campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Kelebihan sistem ekonomi liberal. Ekonomi liberal yaitu efisien dan kualitas barang yang diproduksi terdorong untuk mengejar kemakmuran hadirnya sendiri. Kekurangan sistem ekonomi liberal menimbulkan persaingan tidak sehat, terdapat kesenjangan kaya dan miskin. Dan keempat, yaitu ekonomi campuran bisa naik. Ekonomi campuran adalah perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan komando yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang juga berarti garis antara perang negara dan perang menonjol klub-klub ekonomi campuran. Sektor ekonomi pemerintah dan swasta lebih saja jelas fluktuasi. Harga dapat lebih terkendali. Kekurangan sistem ekonomi campuran adalah jika peran pemerintah mendominasi akan timbul etatisme, jika transfer dominasi dan timbul monopoli yang merugikan masyarakat. Yang kelima, asisten ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi. Artinya, produksi dikerjakan oleh semua masyarakat dan untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Ciri-ciri positif perekonomian disusun sebagai usaha bersama, berdasarkan atas asas kekeluargaan sebanyak produksi yang penting bagi negara, dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ciri-ciri negatif sistem eh, liberalisme, yakni yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Sistem etatisme yakni negara serta
aparat ekonomi bersifat dominan, mendesak, dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.